untuk cewek-cewek lah yang belum nikah. Gara-gara kebanyakan nonton Drama. drama, ya terutama nonton drakor lah. Ini yang paling paling ini ya, fenomena yang paling luar biasa ini, banyak nonton drakor. Itu selalu tuh banyak sekali wanita yang berekspektasi punya suami yang kayak artis Korea tadi. Gitu. Akhirnya ketika dia nikah tidak sesuai ekspektasinya. Makanya amburadul. Iya. Ini berbahaya sekali. Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Mediamu. Dan alhamdulillah senang sekali di hari ini Ari bisa kembali menyapa teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Dan pada kesempatan hari ini Ari nggak sendirian karena sudah ada tamu yang sangat istimewa. Ada Bang Angga Asnawi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Ini kayaknya sangat banyak kegiatan ya. Akhirnya dari sekian lama banyak waktu, akhirnya hari ini baru bisa ketemu dan kita bisa ngobrol bareng nih di studio kita nih. Ya, seperti itulah. Kadang kita menyibukkan diri, mudah-mudahan yang kita sibukkan itu sesuatu yang bermanfaat. Karena biasanya kalau kita nggak sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, kita akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah ya, luar biasa sekali kuat di awal hari ini ya. Dan perlu diketahui juga nih teman-teman, kalau Bang Angga ini adalah salah satu motivator nikah muda. Masya. Ya jadi kalau hari ini kita bakal bahas tentang nikah muda, yang pastinya kalau kita bahas tentang nikah itu banyak persepsi ya. Yuk. Wah, jadi Bang Angga, kesehariannya nih sebelum kita bahas lebih lanjut, apa aja sih Bang hari ini selain mungkin kan ngajar juga di SMP ya? Iya, benar. SMP Muhammadiyah. Jadi kesibukannya apa aja nih Bang? Oke, jadi selain di SMP Muhammadiyah, kita ngajar ya, kan ada hal yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan. Kita juga aktif kayak tadi Mari sampaikan, kita aktif di pergerakan. Pertama jadi konsultan, atau kita bisa biasanya buka-buka kelas untuk pranikah. Pernah nikah? Pranikah, kita juga punya kelas namanya itu Madrasah Cinta. Masya Allah. Gitu. Jadi ya ini juga mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk bisa nge-share sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, Nice. Jadi ini pembahasannya cinta terus lah ya. cinta. Oke Bang Angga, jadi nih kita bakal ngobrol tentang nikah mudanya nih ya kan. Jadi kalau ngebahas tentang nikah tadi, menurut pandangan Bang Angga sendiri ya sebagai motivator nikah muda, hari ini kan kita lihat banyak tuh ya kasus-kasus orang yang nikah muda malah berakhir pada hal yang tidak diharapkan gitu, atau anak-anak muda yang hari ini justru malah orientasinya berbeda. Itu menurut pandangan Bang Angga sendiri seorang pemuda juga itu bagaimana sih Bang? Ya. Jadi sebenarnya ya, ternyata ketika kita melihat Islam, ya, ternyata Islam ini juga mengatur masalah cinta. Gitu. Islam itu nggak cuma ngatur masalah ibadah aja, ibadah mahadah antara manusia dengan Tuhannya saja. Ternyata dalam perkara sosial gitu kan, ekonomi dan lain sebagainya, termasuk cinta tadi, ternyata juga diatur oleh Islam. Dan ini kita melihat banyak sekali permasalahan yang terjadi itu ketika ya sesuatu perbuatan yang dilandaskan atas nama cinta, tapi ternyata tolak ukurnya itu bukan Islam. Gitu. Dan inilah yang kita sayangkan, yang akhirnya permasalahan ABC muncul. ABC muncul udah kayak benang kusut gitu kan. ABC muncul, akhirnya tambal sulam, bukannya permasalahan itu selesai, malah menimbulkan masalah yang baru. Kenapa? Karena masalah dasarnya tidak diselesaikan. Gitu. Kalau misalnya sebuah pohon itu, yang masalah itu bukan di daunnya, masalah itu adalah akarnya. Akarnya itu tidak bagus, dia tidak menyerap air dengan baik. Maka yang harus diperbaiki itu adalah akarnya. Gitu. Itu kalau kita melihat fakta tadi. Jadi kan gini menganggakan, pernah suatu kesempatan saya mendengarkan sebuah khutbah Jumat, ya itu tadi mengatakan bahwasannya hari ini di Aceh khususnya ya di untuk angka perceraian sendiri sangat tinggi gitu, mencapai 6.000 lebih. Dan itu hampir rata-rata yang menggugatnya adalah seorang perempuan. Yang kita tahu hari ini padahal hakim di rumah tangga itu adalah seorang laki-laki ya. Seharusnya kan seperti itu. Ini justru berbanding kebalik. Ya, kalau untuk laki-laki sendiri itu di angka 1000-an. Itu Bang Angga menyikapi itu seperti apa sih? Karena kan kita lihat hari ini kalau kita bahas tentang nikah, ada ya kan pasti banyak dilema gitu. Artinya ada anak muda yang ketika ngelihat temannya juga menikah, pengen
cepet-cepet langsung pengen nikah. Tapi di satu ketika ngelihat suatu kasus-kasus lain yang akhirnya bercerai, jadi down, nggak kepengen menikah. Itu menurut Bang bagaimana sih menyikapi kita Ya, sebagai itu? banyak ya kejadian seperti itu. Apalagi misalnya ada anak yang lihat orang tuanya Mm-mm. belum itu kan. Mm-mm. Akhirnya nggak mau menikah, tidak percaya dengan laki-laki. Atau sebaliknya gitu ya, tidak percaya dengan perempuan. Akhirnya dia nikah sesama jenis. Ini sesama jenis ya. Nah, fakta tadi itu sebenarnya pertama menarik kita lihat ya. Kok bisa sebesar itu angka perceraian? Mm-mm. Dan juga miris sebenarnya kita lihatnya kan gitu. Dan yang lebih memiriskan lagi adalah kok banyak di wanitanya ya gitu ya. Iya, benar. Padahal apa namanya hak untuk menjatuhkan talak itu kan banyak ada di seorang laki-laki. Seharusnya kan sangat mudah laki-laki yang Benar. menceraikan seorang istri kan. Tapi kenapa kok bisa banyak sekali perempuan yang ingin bercerai gitu ya. Dan kita melihat ternyata fakta ini sama seperti tadi. Ini juga salah satu masalah yang udah kebalut seperti benang kusut. Gitu. Sudah terbalut seperti benang kusut. Ya sama lah kalau kita main layangan waktu kecil Bang Ari ya. Kalau udah kusut kayak itu paling udah penting kita putusin ya. Putusin ya. Muncul lah ya film akhirnya layangan putus. Putus yang sempat viral dan rame ya. Viral luar biasa gitu kan. Layangan putus. Dan ini ternyata faktanya saya melihat permasalahan hal ini sebagian besarnya Bang Ari itu terjadi karena ternyata tidak ada persiapan dalam pernikahan. Mereka itu banyak yang menikah belum benar-benar siap sebenarnya. Mereka menikah pertama bisa jadi karena paksaan, karena umur, kan? Karena apa namanya baper gitu ya. Lihat orang di scroll media sosial kok banyak yang udah nikah muda gitu ya. Iya, benar-benar. Kayaknya pengen lah ada yang nyimamin gitu ya. Ada yang apa namanya? Ada yang salamin setelah sholat gitu ya. Akhirnya buat halu sendiri ya kan. Imamnya kipas angin. Ini sempat rame juga tuh ya. Rame kan. Nah, ini fakta yang sebenarnya puncak permasalahan, akar permasalahan tadi landasan mereka dalam menikah ini. Apa tujuan mereka menikah? Mereka tidak punya tujuan dalam pernikahan. Mereka tidak punya visi misi dalam pernikahannya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika menikah. Yang ada hanya ekspektasi saja. Oke. Ini kayak gini keren ya, ini kita enak sekali. Apalagi kita sering ngomong nih, yang udah nikah kan sering ngomong, nikah itu 90%-nya itu adalah enak kali ya. Yang apa namanya? 5%-nya lagi enak banget gitu. Akhirnya nikah lah gitu ya. Langsung ingin menggebu-gebu ya, hasilnya langsung cepat-cepat gitu ya. Nah, ini kan ekspektasi. Apakah hal itu benar? Sebenarnya benar 1000%. Benar 1000%. Benar 1000%. Namun namanya kehidupan itu tidak lepas dari ujian. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan diri tadi, maka kita tidak menemukan kenikmatan tadi. Yang kita dapatin, kok kayak gini ya? Ujian terus ya, gitu ya. Berat ya setelah nikah ya. Akhirnya mengambil jalan pintas, layangan putus, ya kan? Layangan apa namanya? Ambil jalan pintas, pergilah ke KUA. Terus dan banyak kejadiannya itu di wanita saat ya. Itu kita saksikan. Nah, itu memang jadi sesuatu yang akhirnya membuat kaula muda atau anak-anak muda dilema nih, mau lanjut nikah atau biar lanjut tetap sendiri ya. Ya, karena hari ini kan mungkin mereka ngelihatnya orientasinya menikah itu adalah ketika sudah ada pasangan langsung aja tanpa punya sesuatu yang mungkin nanti mereka bakal bersama-sama ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau nanya lagi nih tentang menikah muda lagi tadi kan terkait tentang angka perceraian yang makin tinggi, kemudian anak-anak muda sekarang yang mungkin melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang memang ya mungkin mereka berpatokan ada satu hal yang kalau sudah mampu nikah ya nikahlah, tapi mereka lupa ada beberapa hal yang mungkin harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya, adakah batasankah ataukah edukasinya itu sebenarnya seperti apa yang supaya anak-anak muda mungkin di luar sana kan bisa paham dan orientasinya biar gimana sih nikah yang lebih pas sebenarnya gitu. Jadi kayak kemarin juga saudara ada event, kita ada buat event judulnya itu menemukan pasangan yang ideal. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena banyak orang yang berekspektasi pengen dapat pasangan yang kalau kata Rasul itu kalau kalian menikahi perempuan maka lihatlah 4 hal kan. Kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Dan kebanyakan ekspektasi kita itu pengen dapat 4-nya. Kalau ada tuh gimana? Kalau ada itu semua orang mau. Kita juga mau nambah. Ya, namanya manusia ada hal itu semua. Nah, maka kayak kata Rasul, hadisnya itu kan ya ma'syarus syabab,
manis tato aminkum alba'ah falyatazawwaj. Jadi kata Rasul itu, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Kan maka ketika kalian telah mampu, maka menikahlah. Kalau Rasul di situ kan mentionnya anak muda nih. Iya benar. Kok nggak yang tua yang di mention Rasul? Ya kalau udah tua mah biasa gitu. Ya harus memang udah nikah lah, udah kebutuhan gitu. Tapi anak muda kan nggak seneng-seneng gitu ya. Maka disuruh nikah kata Rasul. Nikah kalau udah siap. Kenapa? Karena banyak kebaikan di situ. Banyak pahala yang bisa kalian dapatin. Ya kan? Ada orang yang belum nikah untuk dapatin pahala sunnah, dia harus sholat sunnah 4 rakaat duha misalnya gitu ya. Kita yang udah nikah mah pegangan tangan aja sama istri lah dapat pahala kan gitu. Iya benar-benar. Cium istri sebelum pergi kan dapat pahala gitu kan. Nah, luar biasa banyak pahalanya kan gitu. Nah, Rasul bilang gitu, kalian udah mampu. Nah, mampu ini dalam artian apa? Apakah harus udah punya kepribadian ya? Oh, kepribadian rumah sendiri, rumah pribadi, mobil pribadi gitu ya. Ya, yang nggak seperti itu. Atau pekerjaan tetap. Misalnya banyak kan orang itu, kenapa belum nikah, bos? Aduh, bang, belum ada kerjaan tetap nih, bang. Nanti mau ngasih makan orang apa gitu ya. Padahal bukan tentang kerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Maksudnya, kita itu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kan gitu. Lalu bilang, nanti mau ngasih makan anak orang apa? Emangnya selama ini sebelum dia nikah sama kau, siapa yang ngasih makan dia? Ya kan? Benar-benar. Tapi itu selama ini ya ente hidup di dunia ini siapa yang ngasih makan ente? Seolah-olah kita berpikir bahwa yang ngasih makan diri kita itu adalah kemampuan diri kita. Atau kalau kita udah nikah ngasih makan istri kita adalah kita. Padahal kita kan cuma wasilah doang. Yang ngasih makan kita adalah kan Allah. Dan banyak. Salah satu nih masalah yang paling sering terjadi dalam perceraian, apalagi yang tadi gugat itu biasanya masalah ekonomi. Ekonomi ya. Dan ekonomi ini memang jadi ujian kayak ujian utama gitu loh di dalam pernikahan. Ya. Memang tapi sisi Allah udah menjelaskan benar. Allah udah menggambarkan di dalam Quran itu. Kata Allah itu kan wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kata Rasul, nikahinlah orang-orang soleh itu, hamba sayamu. Dan kata Allah tadi, dan Allah bilang di situ, jika dia dalam keadaan fakir, fuqara, dalam keadaan maka Allah yang akan mencukupkan. Itu janji Allah memang sebenarnya, janji Allah bahwa orang-orang yang menikah Allah akan cukupkan masalah rezekinya. Tapi kita nggak sabar kadang-kadang nih. Kayak tadi, ya apa namanya, kurang terus nih hidup awak nih udah nikah ya. Apa namanya, kok miskin terus ya udah nikah. Padahal apa Allah nggak nepatin janji? Nggak gitu. Jadi timbul pertanyaan ya. Timbul pertanyaan. Nggak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah itu butuh uji dulu. Gitu. Allah uji dulu kita. Kita lihatlah fakta. Orang-orang tua kita lah. Ya. Orang tua kita dulu waktu nikah, apa yang dibawa? Tak cuma tikar selebar. Ya, bisa ngehidupin kita, semua bisa hidup. Dan sekarang punya rumah. Gitu. Setelah kapan? 5-10 tahun kemudian setelah menikah. Benar. Ya itu ujiannya. Kita mungkin seperti itu juga. Jadi ngapain kita harus takut? Nanti udah punya kerjaan tetap dulu baru nikah. Rupanya pas nikah dipecat dari kerjaan. Sering kejadian ya. Gitu ya. Padahal nggak ada yang bisa menjamin. Kan? Maka kita harus menjamin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Bang Ari, hal ini tadi bahwa mampu dalam artian ini tadi adalah kita mampu pertama ya kita punya ilmu apa? Yang paling penting udah pasti ilmu agamanya. Sama kayak tadi Rasul bilang cari pasangan tadi, lihat yang paling penting itu agamanya. Ilmu agama itu paling penting secara umum. Yang kedua, ilmu pernikahan. Ilmu pernikahan itu secara umum kita tahu hak kita apa, hak suami istri gimana, hak suami gimana, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, gitu kan. Kalau nggak kan bahaya kita dalam nikah nggak tahu. Ini kewajibanku nih. Iya. Diambil sama istri. Kewajiban istri diambil sama suami kan, jadinya nggak berjalan di tracknya, dan ini akan menyebabkan ketimpangan, tidak baik. Jadi maka banyak akhirnya terjadi kehancuran dalam rumah tangga kan. Seperti itu ilmu. Yang kedua, kalau bahasanya adalah emosional. Emosional ini termasuk bagaimana kita mengelola kepribadian kita. Kita ini sebagai seorang suami itu gimana memperlakukan istri, dan istri itu bagaimana memperlakukan suami. Gitu. Nah, ini dalam mengelola rasa, mengelola emosional diri. Dan juga
yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan tanggung jawab pada diri. Tanggung jawab kita sebagai suami itu apa, tanggung jawab kita sebagai istri itu seperti apa. Nah, kalau ini kita hal-hal ini kita bisa ketahui dan bisa kita praktekkan, insya Allah mudah-mudahan Allah akan mudahkan pernikahan kita. Banyak yang terjadi seperti tadi. Nah, mereka tidak tahu apa tujuan pernikahan mereka, mereka tidak punya landasan ilmu, ya mereka tidak mempersiapkan emosional mereka, tidak mempersiapkan tanggung jawab mereka, hingga akhirnya amburadul lah terjadi dalam rumah tangga. Mungkin seperti itu, Bang Ari. Jadi kalau takut ngapain takut, siapa yang harus kita takutin kan gitu. Karena istilahnya segala sesuatu itu kan kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menetapkan sesuatu pada kita. Yang paling penting kita udah ikhtiar mempersiapkan diri. Jadi kesimpulan event saya yang menemukan pasangan ideal itu sebenarnya bukan kita mencari yang sempurna, tapi jadilah yang sempurna. Good. Ya. Bukan mencari yang sempurna, tapi jadilah yang sempurna agar nanti kita bisa menyempurnakan orang yang kita jadi pasangan. Jadi lebih kepada memantaskan diri kita terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang kita mau ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita suka kebalik nih ya kan, berharap untuk dapat yang terbaik, tapi kitanya juga berharap ada orang yang pengen memperbaiki kita. Iya benar. Sering pernah kan kita kalau ngobrol sama teman-teman gitu, aku nggak apa-apa lah kayak gini aja, nanti biar ada calon imam aku yang akan memperbaiki aku gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu ya. Karena kalau dia ketemunya sama imam, rupanya ketemunya sama Firaun gitu. Itu bahaya ya. Bahaya kan. Kayak tadi itu gitu, karena sebenarnya Allah udah jelaskan, udah katakan sama kita, laki-laki soleh itu untuk wanita yang soleh. Jadi kalau kita mau dapatin wanita soleh, kita harus jadi laki-laki yang soleh. Gitu. Suatu waktu antum ketemu ada yang laki-laki soleh dapat wanita yang tidak soleh, itu ujian bagi dia. Ya, atau juga kayak Nabi Nuh juga ujinya dengan wanita yang tidak soleh. Atau istrinya Firaun, Siti Asia juga diuji dengan suami yang tidak soleh. Gitu. Ya, hal itu yang harus kita ketahui. Gitu. Jadi bukan mencari yang sempurna, tapi menyempurnakan diri kita untuk menjadi pasangan orang lain. Jadi mengingat kembali sebenarnya setiap hal yang memang kita alami itu pasti ada hikmah tersendiri yang bagi kita untuk bisa ambil, ataupun orang-orang yang melihat hal itu ya. Benar. Ya kayak tadi nanti jadinya hasilnya gitu, ekspektasi tadi. Kita ekspektasinya dapat suami yang romantis, dapat suami yang selalu ngasih pujian, ngasih hadiah, bawa jalan-jalan dan lain sebagainya. Rupanya dia nikah dengan suami yang karakternya itu nggak romantis. Apakah kita harus memaksakan dia? Oh, salah. Kalau kata Buya Hamka, ya, namanya cinta itu adalah kalian harus menerima apa yang dia karakternya. Gitu. Itu awal mula cinta. Kalau enggak, berarti kalian sebenarnya bukan mencintai pasangan kalian, tapi kalian mencintai bayangan kalian sendiri yang ada di pasangan kalian. Itu kata Buya Hamka gitu. Banyak kan yang kayak gitu? Iya, banyak banget. Jadi kita cuma berawang-awang dengan apa yang kita pikirkan, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang kita lihat. Ini bahaya nih. Sering nih anak-anak muda, khusus sama cewek nih yang banyak kejadian. Dan saya untuk cewek-cewek lah yang belum nikah. Gara-gara kebanyakan nonton drama. Ya, terutama nonton drakor lah. Ini yang paling ini ya, fenomena yang paling luar biasa ini, banyak nonton drakor. Itu selalu tuh banyak sekali wanita yang berekspektasi punya suami yang kayak artis Korea tadi. Gitu. Akhirnya ketika dia nikah tidak sesuai ekspektasinya. Makanya amburadul. Iya. Ini berbahaya sekali. Salah mengambil figur, salah mengambil contoh. Jadi landasan mereka itu untuk mencari jodoh itu bukan secara Islam ya. Bener. Jadi mereka mencari idola itu berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini, bukan ke belakangnya ya. Dan itu yang kita sayangi. Sebenarnya juga tadi Bang Ari berkaitan dengan anak-anak muda kita sekarang. Sebenarnya problematika remaja ini kan luar biasa. Iya. Ya kan? Salah satunya ini perkara budaya, ya kan? Passion. Iya, passion. Tentang ya ada 3S. Food, fun, and passion. Gitu kan? Ini kan hal yang terus budaya tadi kan, budaya. Ini hal yang menggerogoti anak-anak muda saat sekarang ini. Hingga akhirnya persepsi-persepsi itu muncul di tengah-tengah pemuda, misal nikah muda itu nggak bagus gitu. Kayak poligami itu buruk gitu kan. Padahal kan itu adalah sunnah.
Kalau pakai pakaian yang tertutup, dianggap kampungan gitu ya. Kayak emak-emak gitu. Kurang trendy lah ya. Kurang trendy. Dia bilang yang modern itu yang terbuka kan. Wah. Kan? Yang terbuka. Kalau gini lah, kalau kalian berpikiran bahwa yang terbuka ada yang modern, maka yang paling modern tahu siapa? Monyet di hutan yang paling modern. Dia yang paling terbuka. Memang nggak pernah nggak ada apapun ya. Nggak pakai apapun kan, paling modern ya. Paling modern ya. Padahal kan zaman kemodernan itu kan dibangun setelah zaman Rasul, itu dibangun zaman kemodernan. Karena sebelum zaman Rasul itu zaman ketertinggalan, tanpa baju, tanpa busana. Iya. Di zaman Rasul perbaiki. Nah, budaya-budaya seperti ini kayak tadi. Jadi persepsi tentang nikah muda akhirnya buruk gitu kan. Apalagi kayak fenomena misalnya ada artis atau influencer yang baru nikah udah cerai gitu kan. Aduh, nggak bagus, makanya jangan nikah muda, begini, begini gitu kan. Makanya jangan cari yang alim-alim kali, ternyata dia bohong gitu kan, gitu-gitu ya. Jadi yang dia permasalahkan salah, to the point-nya. Sama analoginya itu kayak orang pakai topinya kebesaran. Topinya dikecilin, diperbaiki, bukan kepalanya yang diputus ya. Kepalanya diganti, ya salah gitu. Oke. Dan ya, inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, dengan problematika saat sekarang ini. Akhirnya gini, sebenarnya Pak Ari, cinta ini kan kebutuhan. Cinta ini fitrah sebenarnya. Semua manusia pasti memiliki cinta. Mustahil sekali ada orang yang tidak punya cinta. Ini berarti dia menolak menolak alam, menolak takdir Allah. Karena ini memang dari setiap makhluk itu diciptakan namanya cinta. Cuman yang jadi permasalahan itu bukan tentang cintanya. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana mengekspresikan rasa cinta tadi. Lebih mengelola rasa ya. Mengelola rasa, gimana sih ini anak-anak remaja nih udah muncul, kayaknya udah masa-masa udah muncul cinta nih dalam diri. Ya. Bagaimana ya gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya? Benar. Dan banyaknya anak-anak muda kita salah dalam mengekspresikan cinta. Ya, dalam Islam yang dibenarkan kan cuma menikah. Iya. Nah kan, yang dibenarkan cuma menikah, tapi mereka tidak mau nikah. Maka cintanya diekspresikan dalam hal yang salah. Pacaran, iya benar, TTM-an, atau abang adean, teman dekat, HTS ya istilahnya, teman dekat dan teman tapi mesra loh dulu ya. Banyak istilah ya. Banyak istilah, bestie ya. Ya gitu-gitu. Dan ini kan secara landasan Islam, ini adalah sesuatu yang cara yang salah diekspresikan. Jadi dalam Islam seharusnya yang diekspresikan cuma dua. Kalau antum siap nikah, maka nikah. Kalau belum siap, maka menyendiri. Maksudnya jomblo dulu. Jomblo gitu. Ya. Jadi jomblo itu bukan kutukan. Tenang aja. Jadi akan ada masanya Allah akan kasih pasangan untuk kita. Jadi jangan dulu kita alihkan kepada yang salah saja. Gitu. Benar. Oke. Jadi gini Mangga. Perbincangan kita hari ini kayaknya seru ya. Jadi kayaknya Bang Angga udah mulai paham banget gitu tentang pernikahan gitu. Jadi saya mau tanya nih, apa sih sebenarnya yang bikin Bang Angga untuk pengen nerusin atau menekuni milih fokus di bahas tentang nikah ya. Nikah gitu. Nikah, cinta gitu. Cinta gitu ya. Nikah cinta gitu ya. Ya, jadi latar belakangnya tadi sebenarnya dengan problematika tadi. Jadi kita pengen banyak lahirnya keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga-keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keluarga-keluarga yang cuma cari sensasional gitu. Tiba-tiba nikah lalu cerai gitu. Iya. Udah nikah puluhan juta itu cerai gitu misalnya kan. Kan kita tidak berharap nikah ini kan ibadah. Jadi sebuah permainan. Gitu. Kita pengen mereka nikah benar-benar karena persiapan nikah, lalu mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan bagaimana Islam menginginkan gitu. Itu yang kedua, karena juga memang kan saya kebetulan di kuliahnya dulu di hukum keluarga, maka saya meneruskan apa yang saya ketahui sedikit itu untuk diketahui oleh orang lain. Dan yang paling penting juga sebenarnya Mari, ini saya terus menyampaikan ini untuk introspeksi diri terus. Karena namanya kita manusia, ujian dalam rumah tangga itu kan luar biasa. Selalu ada ya. Selalu ada kan gitu. Mungkin gara-gara saya ngomong kayak gini, saya ingat lagi, oh iya ya, harusnya kayak gini ya. Gitu. Iya, kadang gini ya, yang paling penting itu nanti jangan bilang, alah Bangga cuma ngomong doang gitu.
Dia sebenarnya atau bangga sosok nasehatin orang gitu. Iya. Sebenarnya yang tujuan utama ketika kita menyampaikan sesuatu itu sebenarnya untuk menasehati diri sendiri. Gitu. Jika bermanfaat buat orang lain ya silahkan diambil. Gitu. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa saya pengen fokus di bidang ini, dan juga kalau di bidang-bidang lain kan banyaklah orang-orang yang lebih paham gitu. Nah, kebetulan saya sedikit paham di sini, saya bergerak di bidang ini agar anak-anak muda kita ya bisa memfokuskan diri. Nah, ini dia. Jadi ketika dia tidak bisa mengekspresikan cintanya dengan nikah, berarti jangan fokus sama cinta itu. Gitu. Cinta ini beda sama rasa lapar. Rasa lapar itu wajib dipenuhi. Iya, benar. Ya kan? Lapar kita nih udah lapar, ya makan. Jangan ditunda makannya itu. Nanti bisa menyebabkan kematian. Beda sama cinta. Kalau kita muncul cinta, kayaknya aku suka sama cowok tuh. Udah ganteng, soleh lagi gitu ya kan. Anaknya baik gitu ya. Orang kaya gitu. Lengkap ya. Lengkap ya kan. Kalau kita nggak ekspresikan, kita nggak bilang atau nggak kita ungkapkan, dia tidak akan menyebabkan apapun pada diri kita. Dia tidak menyebabkan kematian pada diri. Paling-paling galau sekilas, pengen lele. Tapi itu dibuktikan oleh Sayyidah Fatimah. Gitu, cinta dalam diam. Cinta dalam diam ya. Cinta dalam diam, ya doa aja sama Allah dapat yang terbaik. Nanti waktunya Allah tetapkan udah siap, kita mempersiapkan diri, Allah udah kasih jodohnya, udah kita nikah. Gitu. Jadi kan ini ngomongin soal cinta nih, Pak Bangga. Hari ini kan kita ngelihat anak-anak muda khususnya mungkin yang masih sekolah, SMP atau SMA itu tadi salah mengartikan cinta tadi dan mengekspresikan cinta tadi sehingga mereka menganggap ada sebagian atau di masa sekolah dulu ketika menyukai seseorang itu menjadi sebuah motivasi dalam diri dia. Kalau nggak ada ayang, ibarat kata nggak semangat belajar atau nggak semangat ngelakuin apa-apa itu gimana sebenarnya Pak? Menyikapi hal itu? Gini, benar sebenarnya manusia itu bergerak itu sesuai motivasi. Ya, manusia itu selalu bergerak itu butuh motivasi memang. Karena sulit sekali kalau manusia bergerak tanpa motivasi. Biasanya dia nggak gerak. Nggak bergerak ya? Nggak bergerak. Manusia tanpa motivasi itu dia itu manusia rebahan lah. Kan? No. Tapi motivasi ini kan dia juga punya apa? Tidak semua motivasi itu benar. Benar. Tidak semua motivasi itu bisa jadi benar. Ada yang bilang gini, kan contoh misalnya, setelah saya pacaran, saya tahajudnya jadi rajin. Jadi 5 waktu gitu ya. Sholatnya jadi 5 waktu. Habis itu saya jadi suka membantu orang tua kan. Jadi gini dia, standar perbuatan manusia itu bukan manfaat. Standar perbuatan manusia itu adalah halal dan haram. Gitu. Halal dan haram. Mau dia punya manfaat sebaik apapun, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Allah, maka dia tetap jadi salah. Tetap jadi salah. Contoh misalnya gini. Kita pengen nyuci baju. Kita nyuci baju itu kan bagus, gitu. Tapi kita nyuci bajunya dengan air comberan. Yang terjadi dengan baju kita, kotor lah ya. bukan malah bersih, gitu. Nah gitu juga. Jadi perbuatan kita itu harus kita landasi dengan halal dan haram. Maka kita lihat pacaran itu mau mengakibatkan dia jadi rajin apapun rajinnya, tetap jadi salah. Pacaran itu tetap salah. Gitu. Tetap tidak baik. Kita mau sedekah tapi pakai daging babi misalnya, ya tetap salah. Bahasanya sedekah ya kan? Tapi yang dia sedekahin sesuatu yang haram, maka yang haram tadi salah. Gitu. Maka dan niatan dia dalam melakukan amal tadi juga jadi salah. Orientasinya udah berbeda ya. Berbeda gara-gara ayangnya. Gitu. Gara-gara ayang. Dan sebenarnya juga kan agak-agak bullshit sih sebenarnya. Kalau misalnya saya jadi rajin belajar gara-gara ada ayang gitu. Padahal nggak betul kali ya dia belajar. Ya. Karena akhirnya fokusnya itu berubah ya. Dia lebih sibuk dengan pasangannya dibandingkan dia belajarnya, gitu. Sibuk-sibuk betul-betul WA, sibuk WA gitu kan. Lagi ngapain saya gitu kan? Udah makan belum? Makan lah, nanti mati ya tadi. Ya gitu-gitu. Sebenarnya ini aja sih apa ya, kayak kalau bahasanya itu talbis lah. Talbis. Tipu daya iblis ya. Singkatan yang Tipu daya iblis. Seolah-olah benar tapi salah. Gara-gara aku pakai batu cincin ini, aku jadi sholat. Wah, aku disuruh sholat nih sama batu cincin ini. Ya itu tetap salah. Gitu, itu salah. Karena yang menyebabkan dia sholat itu kan Allah.
tapi gara-gara batu. Benda patokannya tadi benda yang dia gunain ya. Jadi standar perbuatan itu teman-teman. Malah sebenarnya saya lihat orang-orang yang fokus sama Allah malah belajarnya lebih bagus dibandingkan dia fokusnya sama pacarnya gitu. Yang membuat dia malah lebih banyak membuang waktu yang tidak bermanfaat. Chattingan habis waktu chattingan, jalan-jalan. Kalau disuruh maju, misalnya dia pacaran satu lokal misal, satu kelas. Gara-gara yang ada di satu kelas mau maju udah malu. Oke. Iya benar. Kan? Mau bertanya malu. Nanti kalau dianggap salah nanti malu. Ya. Dianggap bodoh kan malu kan. Jadi lebih bagus diam. Cuma ayam sayur lah dia diam. Gitu kan. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, maka teman-teman ya bisa dialihkan gitu. Rasa cinta itu bisa dialihkan. Dia dibenam rasa itu dulu dengan sesuatu yang lain, ya nanti udah saatnya baru diekspresikan. Berarti akan terkait tentang hal tadi, berarti penting lah berarti peran orang tua terhadap edukasi yang disampaikan pada orang tua terhadap anaknya untuk bagaimana berteman atau memilih kawan, bersikap ataupun menentukan arah hidupnya ke depan seperti apa dan menikah di umur berapa ya gitu ya. Bang Rik, gini pernah nggak dengar ada orang tua dia malam minggu dia bilang sama anak perempuannya, malam minggu nggak keluar, mana cowokmu, kata dia. Ada benar. Iya kan? Kau jomblo mau bikin malu aja, kata dia kan. Nah, ini sesuatu yang disayangkan kan. Seharusnya orang tua itu mengedukasi bagaimana seorang anak itu bergaul antara laki-laki dan perempuan. Malah orang tuanya yang menjerumuskan anaknya. Mendukung ya. Dia bilang, wih, kok gak pacaran anak? Tiba-tiba sebulan kemudian anaknya nangis-nangis bilang, "Ma, udah Halim." Ya, Halim. Baru mamanya sibuk. Tahu nggak betul begini. Padahal mamanya yang suruh tadi. Iya. Dia pacaran. Kenapa? Karena pintu zina itu ada di pacaran. Memang kata orang, kan nggak semuanya pacaran itu zina. Berakhir pada zina. Tapi 99,99% zina itu diawali dengan pacaran. Jadi salah persepsi ya. Ada sempat juga nih Bang Angga kan, ada yang mengatakan berarti ngomong soal pacaran adalah zina tadi, ada sebagian orang menganggap bahwasannya zina itu adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Tapi mereka lupa zina itu bukan hanya itu kan? Iya benar. Jadi makanya dalilnya itu wala taqrabuz zina itu janganlah kalian dekati zina. Bukan jangan melakukan zina, kata Allah. Mendekati aja nggak boleh, apalagi ini. Dan pacaran ini adalah salah satu jalan mendekatkan diri pada zina. Makanya lah aktivitas-aktivitas pacaran itu dilarang. Kami nggak pacaran bang, cuma temenan. Tapi temenan juga kalau mendekatkan diri pada zina juga itu jadi haram, sama kena dalil ini gitu. Yaitu adalah teman tapi mesra, tanya ayang udah bangun, sayang udah bangun. Secara bahasa ya. Nah, kita kan tahu mana yang dekat karena aktivitas laki-laki perempuan itu kan punya batasan. Nah gitu ya. Itu tadi ya sebenarnya kalau telah dari apa yang Bang Angga bilang tadi, yaitu tadi mereka ataupun kaula-kaula muda di luar sana beranggapan lebih fokus ke manfaatnya. Benar. Sehingga menjadikan pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang memotivasi mereka untuk jadi ke arah yang lebih baik, yaitu jadi hal yang biasa. Padahal tolak ukurnya adalah haram dan halal tadi ya. Nah, dari Islam. Makanya sebenarnya gini juga Bang Adi. Kita lihat anak-anak muda ini lupa jati diri mereka. Mereka salah mengambil idola gitu kan. Hingga akhirnya motivasi-motivasi mereka itu diambil dari orang-orang yang salah. Akhirnya salah semua. Ya cobalah. Ada motivasi yang paling bagus, misalnya datangnya dari Rasul, dari sahabat-sahabat, dari para sahabiah. Maka mereka kan motivasinya itu akan muncul, motivasi keimanan. Mereka harus jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, anak yang taat gitu kan. Kan luar biasa disembari dia adalah anak yang pintar, dia juga anak yang taat sama Allah. Maka akan berefek pada keluarganya, dia akan taat sama ibunya, dia akan menghormati gurunya dan lain sebagainya. Ada orang anaknya pintar tapi dia nggak punya ketaatan, maka yang lainnya akan amburadul. Dia nggak ini sama orang tuanya, dia juga nggak peduli sama gurunya. Ya pokoknya aku anaknya pintar, udah cukup kata dia. Satu patokannya. Nah, itu tadi. Nah, maka mengembalikan ini penting. Mereka harus tahu identitas mereka itu adalah seorang muslim. Maka muslim itu terikat dengan hukum Islam. Maka wajiblah menjadikan idola mereka itu adalah orang-orang yang datang dari Islam. Agar kenapa? Agar kita bisa sama seperti orang yang kita idolakan tadi. Ya maka idola terbaik adalah Rasulullah SAW.
Gitu. Oke, jadi Bang Angga, secara Islam sendiri nih Bang, bagaimana sih? Ada kiat nggak atau solusi sendiri untuk pemuda-pemuda di luar? Mungkin yang khususnya yang masih jomblo, Benar. ataupun yang pengen nikah sudah punya pasangan tapi masih belum ada keberanian karena ada kekhawatiran-kekhawatiran itu bagaimana sih cara pandangan Islam sendiri? Kemarin buat kegiatan ya. Lalu ada yang nanya, Bang gimana cara mutusin pacar kan? Putus ya? Saya bilang, ya putus ya. Ya, sebenarnya jadinya masalahnya itu bukan tentang gimana cara putusnya atau sebenarnya bagaimana cara kita mengistiqomahkan diri terhadap hal-hal yang baik ya, agar kita kembali kayak tadi yang saya bilang, kita harus kembali ke identitas kita harus tahu siapa idola kita dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Maka pertama cara yang dianjurkan dalam Islam adalah kita harus punya ilmu. Kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu, dalam artian di sini adalah ilmu agama. Gitu. Kita harus tahu Islam itu gimana. Gitu. Agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau enggak kan kita tidak tahu. Yang kedua, circle. Ini penting sekali circle ini. Kayak tadi, berarti circle-nya di orang tuanya dia udah didik. Bagus sekali dididik sama orang tuanya. Islami orang tuanya. Tapi ketika dia keluar, ketemu sama temannya, gitu kan. Berubah circle-nya. Gitu. Circle ini yang mempengaruhi dirinya. Gitu. Akhirnya dia pacaran dan lain sebagainya tanpa diketahui orang tuanya, gitu kan. Nah, maka menemukan circle yang sevisi, menemukan circle yang sesuai dengan kita, dengan yang kita tuju tadi, Islam tadi, maka ini sangat penting. Ya, kita berteman dengan kawan-kawan yang soleh, berteman dengan kawan-kawan yang soleha, berteman sama kawan-kawan yang ngaji juga, yang belajar ilmu agama juga, gitu kan, yang fokusnya sama kesuksesan, sukses dunia dan sukses di akhirat. Nah, ini akan terus membentuk circle kita. Kenapa? Karena kata Rasul pertama, agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Jadi kalau kita mau tahu, Bang Ari mau tahu Bang Gani keimanannya kayak mana ya? Lihat aja teman dekatnya siapa. Gitu. Karena memang teman dekat itu mempengaruhi, berarti kalau teman dekatnya orang soleh semua, berarti dia pasti ini minimal dia berusaha untuk jadi soleh juga. Gitu. Analoginya kata Rasul tuh berteman itu kayak seorang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Bukan kelas ya, kelas. Jadi kalau dia berteman sama pandai besi, dia nggak ngelas, tapi minimal bolong-bolong bajunya kena api tadi. Gitulah ya. Kalau dia berteman dengan orang penjual minyak wangi, walaupun dia nggak pakai minyak wangi, gitu, nggak beli minyak wangi itu, gitu, tapi minimal dia berada di daerah yang selalu wangi. Yang kena bajunya itu dia akan tercium wangi selalu sama orang. Nah, inilah kenapa circle ini sangat penting. Jadi kawan-kawan semua fokus tadi belajar, fokus dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, cari circle yang baik, circle yang bagus, circle yang positif, maka itu akan mempengaruhi diri kita. Dan insya Allah akhirnya kita punya tujuan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dia anak muda. Yang kata Rasul itu, ya anak muda inilah yang pegang masa depan kan gitu. Rasul juga memberikan suatu reward ya untuk anak-anak muda yang taat. Gitu, bukan anak muda yang ini ya, yang maksiat. Anak muda yang taat itu Rasul kasih reward tuh. Gitu. Jadi kita ini masih muda nih saat sekarang ini. Coba kita usaha ambil reward itu. Apa? Jadi pemuda-pemuda yang taat. Masya Allah. Terima kasih banyak lu Bang Angga udah atas Sama-sama. sharing-sharing ke kita sini ya. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang di luar sana ya. Dan menjadi jariah juga nih buat Bang Angga. Amin. Bagi ilmunya ya. Mohon doanya juga. Semoga bisa istiqomah terus meningkatkan ketakwaan kita, dan mohon maaf lah kalau ada yang salah-salah, biasalah ya. Sukses lah buat Bang Angga. Amin. Mudah-mudahan karirnya ataupun yang lagi sedang dibangun hari ini komunitasnya bisa berkembang. Kalau buat teman-teman yang mungkin mau ikut di komunitas itu, silakan aja. Dan buat teman-teman juga, terima kasih udah setia nonton kita. Sekali lagi, Ari cuma mau bilang acara ini cuma ada di YouTube, nggak ada di TV. Ya, jadi Ari pamit undur dari Ruang Simak Kamu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.